Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan kasus seorang pria yang tega membunuh anak tirinya di Cakung, Jakarta Timur, sudah terhubung melalui sambungan telepon Wakapolres Metro Jakarta Timur AKBP Stefanus M. Tamuntuan. Selamat sore Pak Stefanus. Ya, selamat sore Mbak. Motif utama dari pembunuhan anak tiri yang membunuh ayah tiri yang membunuh anaknya itu seperti apa Pak kronologisnya? Kabarnya memang sering mendapatkan penyiksaan anak ini. Ya, betul. Jadi korban ini sering mendapatkan perlakuan kasar dan penyiksaan dari pelaku ya. Karena pelaku merasa kesal dengan anak tersebut, katanya sering rewel dan istrinya tersebut sering tidak pulang ke rumah. Nah, istrinya juga itu sering tidak pulang ke rumah karena mendapatkan kekerasan juga dari pelaku itu. Maka dia takut untuk pulang. Nah, pelaku yang sehari-hari kerja serabutan, penghasilan tidak tetap, banyak di rumah, akhirnya bermain dengan anak itu merasa kesal karena anaknya sering nangis dan pelaku tidak mampu untuk menghandle anak kecil tersebut. Kemudian dilakukanlah tindakan kekerasan terhadap anak itu. Sudah berapa lama Pak pelaku menyiksa anak dan juga istrinya? Sudah cukup lama ya, karena banyak bekas-bekas juga dari hasil pemeriksaan terhadap mayat bayi itu. Karena kan sudah kita lakukan otopsi, banyak sekali bekas-bekas suntutan rokok, kemudian bekas-bekas penganiayaan lainnya, luka-luka. Dan menurut pengakuan ya sudah lama dia melakukan kekerasan itu. Adakah kemungkinan kelainan begitu Pak pada pelaku? Sedang kita lakukan pemeriksaan kejiwaan juga terhadap pelaku ya. Kita lakukan pemeriksaan kejiwaan, hasilnya lagi kita tunggu. Cuman memang kondisi emosi pelaku tidak stabil ya. Pak Stefanus, sering emosi. Ibunya di mana Ya. Pak meninggalkan anaknya sendiri dengan ayah tirinya? Kadang pergi ke rumah orang tuanya. Baik, apakah ibunya sudah dimintai keterangan juga Pak? Ya, sudah kita mintai keterangannya. Alasan anaknya ditinggal dengan ayah tirinya padahal tahu sering disiksa oleh ayah tirinya, kenapa ya Pak ya? Jadi ibu korban ini sering mengalami kekerasan dilakukan oleh pelaku sehingga dia takut. Kenapa untuk anaknya ditinggal? pulang. Apakah ada alasan dari ibunya Pak? Tidak ada, hanya memang dia sering pergi ke rumah mungkin karena kan mereka ini kerjanya serabutan. Ada kerjaan apa, dia ngambil kerjaan, buruh cuci atau suruh jagain apa gitu. Dia mencari nafkah, kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya. Memang anaknya akhirnya ditinggal di rumah. Tapi ibu korban mengetahui Pak kalau suaminya pernah memukul anaknya. Iya, dia tahu tapi takut untuk melaporkan. Baik, sudah berapa lama Pak pernikahan antara ayah tiri dan ibu kandung korban? Kurang lebih setahun ya. Baik, selama 1 tahun ini berarti memang sang anak korban ini sering menerima penyiksaan ya Pak ya? Betul sekali. Jadi sering mengalami tindak kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan hasil visum kami dan otopsi, di mana banyak tanda-tanda kekerasan di tubuh korban dan penyebab dari kematian korban adalah akibat dari kekerasan. Ya. Baik, Pak Stefanus, sejauh ini apa bukti-bukti yang didapat oleh kepolisian hingga akhirnya mengarah kepada ayah tiri korban? Ya, kita berdasarkan pemeriksaan saksi dari tetangga sekitar, juga dari teman pelaku yang mengantarkan pelaku pada saat membawa bayi tersebut. Dari situ kita kembangkan, akhirnya kita menemukan titik terang dan kita menyimpulkan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut atau pembunuhan itu adalah ayah tirinya itu. Baik, Pak Stefanus, apakah ibu korban juga akan dikenakan pasal karena menelantarkan anaknya yang padahal dia sudah tahu memang kondisi ayah tirinya atau suaminya ini memang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya? Ya, akan kita kembangkan ya dalam proses penyidikan. Kalau memang memenuhi
bukti-bukti dan unsur-unsurnya ya tidak menutup kemungkinan akan kita kenakan. Ancaman hukumannya sendiri Pak seperti apa untuk pelaku? Untuk pelaku kita kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dengan ancaman hukuman kurang lebih 15 tahun penjara. Baik, apakah ada penambahan 3/4 dari masa tahanan karena memang pelaku adalah kerabat dekat dari korban, Pak? Ya, bisa. Itu kan tergantung nanti hasil putusan di pengadilan. Apakah kasus pelaku juga menganiaya istri juga akan ditambahkan Pak? Ya, nanti dari hasil pengembangan penyidikannya. Baik, kalau untuk keseharian apakah dari tetangga sering mendengar adanya penyiksaan terhadap ibu dan anak ini, Pak? Kalau dari tetangga itu sering mendengar memang anaknya sering menangis. Dan ada suara-suara ribut lah begitu. Nah dari situ juga kita mendapatkan titik terang bahwa ini ada permasalahan di dalam tempat tinggal tersebut. Sehingga pada saat penemuan bayi itu kita kembangkan dalam pemeriksaan saksi-saksi, kita dapat menyimpulkan bahwa pelaku itulah tersangka dari perbuatan. Baik, terima kasih AKBP Stefanus sudah bergabung dan berbincang bersama kami di AINA.